Perkenalkan, nama saya Raffi Sazuri, NIM 43010200027. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Metode Penelitian Resiko. Metodologi penelitian resiko pengembangan sistem informasi dapat diuraikan menjadi 9 langkah, yaitu langkah pertama menentukan karakteristik sistem. Pada langkah pertama ini, batasan suatu sistem yang akan dikembangkan diidentifikasikan, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem interface, data dan informasi, sumber daya manusia yang mendukung sistem IT, tujuan dari sistem, sistem dan data kritis, sistem dan data sensitif. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, mengidentifikasikan ancaman-ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Sumber ancaman dapat muncul dari kegiatan pengolahan informasi yang berasal dari 3 hal utama. Yang pertama yaitu ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Langkah ketiga, identifikasi kelemahan. Kelemahan dari suatu sistem adalah suatu kesalahan yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh sumber ancaman yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kemudian langkah keempat, yaitu analisa pengawasan. Metode pengawasan terdiri atas metode yang bersifat teknis maupun non-teknis. Kategori ini dapat diklarifikasikan dalam 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan preventif adalah upaya untuk mencegah upaya pelanggaran atas polisi keamanan, seperti pengaksesan atas sistem IT atau tindakan lain. Kedua yaitu pendekatan detektif, adalah cara untuk memperingati pengguna atas terjadinya pelanggaran atau mencoba pelanggaran atas polisi keamanan yang ada. Langkah kelima adalah menerapkan beberapa kemungkinan. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mendefinisikan skalabilitas seperti motif dan kapabilitas dari sumber ancaman. Langkah selanjutnya langkah keenam, yaitu analisa dampak. Analisa dampak merupakan langkah untuk menentukan besaran dari resiko yang memberi dampak terhadap sistem secara keseluruhan. Langkah selanjutnya langkah ketujuh, tahap penentuan resik. Dalam tahap ini, dampak resiko didefinisikan dalam bentuk matriks sehingga risiko dapat terukur. Bentuk dari matriks tersebut dapat berupa matriks 4x4 atau 5x5 yang tergantung dari bentuk ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Langkah ke-8, rekomendasi kontrol. Langkah terakhir dari pekerjaan ini adalah pembuatan laporan hasil investigasi atas risiko bidang sistem informasi. Laporan ini bersifat laporan manajemen yang digunakan untuk melakukan proses mitigasi atas resiko di kemudian hari. Langkah 9 yaitu dokumentasi hasil pekerjaan. Pendekatan manajemen resiko dalam pembangunan IT merupakan proses penting untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi saat IT tersebut dalam proses pengembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.